Oke, baik, saya akan ke Pak Raden. Pak Raden, kalau kita melihat apa yang disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga, ini adalah jangka pendek dan juga ia mengatakan optimismenya bahwa fundamental ekonomi kita masih dalam kondisi baik. Ya, kita harus melihat data itu ex ante. Ini kan kita belum tahu dampak yang sesungguhnya ke depan ini. Jadi data yang terkumpul adalah data yang masa lalu. Tadi dampaknya kepada misalkan tadi kepada saudara-saudara kita, baik itu pedagang di Tanah Abang maupun tadi pedagang online, ini kan tadi mereka masih melakukan penyesuaian ini. Belum pulih sepenuhnya. Demikian juga shock yang terjadi di kalangan investor. Ini kan mereka juga masih ada shocknya itu. Untuk memulihkan orang yang panik, orang yang terkena shock itu tidak serta-merta cepat pulih itu. Ya. Di capital market juga seperti itu. Jadi kalau Pak Menko menyatakan bahwa indikator ekonomi sebelum ex ante bagus, harapan kita adalah bahwa apa yang sudah diambil pemerintah supaya persoalan keamanan ini diatasi secepat-cepatnya, ya, dan kemudian pada saat yang sama sekarang diminta mereka juga bisa berbicara dengan DPR. Kalau nggak salah hari ini juga sudah didengar, ya. Jadi artinya dibuka itu dan keamanan mereka juga dijaga, ya. Nah, yang juga kalau boleh saya catat juga sesuatu yang juga quote and quote, ya, tidak separah trauma yang dialami oleh teman-teman tadi itu. Kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Pak yang di Mas Firman, ya, yang di Tanah Abang itu pasti mengingat kepada trauma di tahun 98. Dan waktu itu skalanya besar sekali, luar biasa. Saya tidak menyatakan bahwa kali ini kita tolerir, tetapi saya katakan kali ini jauh lebih kecil. Dan kelihatannya targetnya itu, kemarahan itu ditujukan kepada sekelompok kecil orang yang pada belagu, kalau boleh saya katakan ini. Yang mereka itu empatinya nggak ada. Ya, mereka memflexing hedonisme dengan kekayaan yang luar biasa itu loh. Dan yang mungkin semua sudah tahu lah, ini kan medsos ini luar biasa dampaknya, ya. Yang kemudian tidak merasa empati terhadap teman-teman ini, terutama yang muda ini, yang kesulitan tadi itu, kesulitan dapat pekerjaan. Lihat mereka itu hidup dengan kemewahan itu loh. Itu juga menurut saya yang menjadi triggernya. Tetapi saya terimalah, kita terima itu bahwa ada masalah tadi yang dikatakan oleh Mas Rifki dan juga Bu Afiliani, bahwa akar permasalahannya ini perlu dijawab. Ya, jadi tadi sama seperti tadi, menurut saya sih saya sarankan dan mungkin pemerintah juga saya pikir akan sangat terbuka dengan ini. Saya sarankan teman-teman dari UMKM berbicara dengan Kementerian UMKM secepatnya supaya dicari solusi terhadap ini. Demikian juga setahu saya sekarang mulai dipikirkan oleh pemerintah juga bagaimana solusi kepada teman-teman terutama yang ojol ini. Ya kan, yang pengemudi-pengemudi ini yang mengalami penurunan income yang sangat signifikan juga. Dan ini dicoba dicari solusinya karena ini kan sudah lama ini. Hal-hal seperti ini yang kelihatannya seperti remeh-temeh, ya, tapi saya pikir ini serius karena kalau kita tidak menjawab akar permasalahannya dengan tuntas, maka ya kita menjadi khawatir di masa yang akan datang. Jadi masalah keamanan tadi itu harus dijawab secara tuntas tadi itu, kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat harus dihargai dan keamanan mereka, kenyamanan mereka juga, kemudian normalisasi dari kegiatan ini semua, kegiatan ekonomi ini harus juga dijaga. Karena kalau tidak, yang biasanya yang paling susah itu adalah yang di bawah lagi. Jadi kita harus bersama-sama menjaganya. Harus ada pembenahan begitu ya. Tapi kita juga akan bahas lagi dan juga akan ditanggapi oleh narasumber lainnya, termasuk kita akan menyoroti sejumlah publik transportasi dan juga sejumlah fasilitas publik yang terdampak akibat
aksi massa kemarin yang anarkis. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya akan ke Bu Afiliani, perwakilan dari Kadin. Bu Afi, ya. Ini kalau kita lihat sudah selesai begitu aksi massa yang dilakukan, tadi juga Pak Raden sempat menyoroti soal akar permasalahannya, tapi ketika selesai aksi massa terjadi, apa yang kemudian perlu dibenahi pascanya, dan apakah ini nantinya akan berdampak jika tidak dibenahi? Ya, pasti ya. Satu adalah menurut kami di mana kalau pemerintah itu mengatakan hilirisasi, kemudian akan terjadi sektor pangan akan berlimpah, tapi kan dalam kenyataannya belum terjadi. Maka deregulasi yang kita harapkan untuk mengarah ke sana itu belum kelihatan, hanya keinginan, tapi pelaksanaan dari aturan itu belum mengarah ke sana. Sehingga sekarang perusahaan ya berjalan masing-masing tapi tidak sesuai dengan asta-cita yang diharapkan. Kan ada sektor pertanian, hilirisasi gitu. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya kan belum ada tanda-tanda. Jadi deregulasi terkait dengan sektor usaha supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat tadi orang selalu ngomong pendapatan masyarakat tadi. Nah, itu bisa berdampak ketika deregulasi dilakukan, sektor usaha berjalan, maka di sini akan dampaknya juga ada terhadap kesempatan pekerjaan ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan sektor informal ya. Sektor informal itu tidak harus diformalkan karena itu juga nggak mungkin gitu. Tapi bagaimana deregulasi terkait juga dengan misalnya perpajakan ya. Jadi sekarang ini banyak perusahaan juga melakukan outsourcing terhadap usaha-usaha kecil gitu. Tapi itu PPN itu dikenakan dari kecil sampai besar. Akibatnya kan biayanya jadi naik gitu loh. Nah, itu gimana melihat ekosistem dalam deregulasi ini juga penting. Jadi deregulasi itu bukan hanya sekedar sektoral, tapi ekosistem di dalam antar sektor itu jadi penting. Itu karena PR utama, di mana kita masih melihat ICOR kita masih tinggi, high cost ekonominya juga masih besar dari sisi pengusaha, belum lagi social cost yang terakhir ini mulai muncul, gitu. Jadi ini saya rasa juga harus menjadi catatan. Kalau ini tidak terjadi dalam 5 bulan ke depan, saya takut orang mulai tuntutan lagi. Nah, biasanya tuntutan kedua itu lebih berbahaya daripada tuntutan pertama, gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu kesadaran ya. Jadi empati itu jangka pendek, tapi setelah empati ngapain nih? Kalau empati saja terus bicara tentang sosial aja nggak cukup ya, karena sekarang kita lihat dari APBN kita dana untuk sosialnya tinggi, tetapi untuk membuat deregulasi itu jalan dengan insentif itu yang belum ada. Jadi mungkin harus ada mulai memikirkan anggaran dari sisi insentif agar dunia usaha ini bergerak, karena sekarang mereka marginnya udah makin turun, di mana kita lihat dengan cost yang makin tinggi, mereka sudah makin efisiensi. Sekarang kita lihat global juga demand-nya makin turun kan, jadi mereka punya PR yang sudah sangat berat, oleh karena itu perlu dilakukan dengan cara tadi deregulasi, baik secara sektor maupun antar sektor. Kalau Pak Mansuri untuk menyikapi soal insentif dunia usaha, menurut Anda apa yang sangat setuju. Pasca ini sebenarnya kami menyoroti beberapa hal. Yang pertama, pola komunikasi dulu ya. Pola komunikasi pemerintah terhadap publik itu harus dijaga betul dan harus apa adanya. Ini contoh saja, Menteri Pertanian bilang bahwa beras melimpah tapi faktanya beras tinggi harganya. Itu juga pola komunikasi yang penting untuk diperbaiki. Yang kedua, insentif penting juga, ini harus diimplementasikan, tidak hanya sekedar wacana. Karena kami itu ibarat anak kandung yang nafasnya sudah tersengal gitu. Kalau tidak ada suntikan dari pemerintah, maka akan sulit kami bertahan. Tadi saya sebutkan, kalau kita cek di Jakarta saja, beberapa kios yang ada di Blok M, sekitar Blok M Square itu sudah hampir rata-rata tutup. Ini yang kita sudah nggak mungkin bisa, pegawai kita sudah nggak bisa menggaji, sewanya juga naik, kita harus bayar listrik, tapi nggak ada pendapatan. Maka harus ada insentif dan harus ada pelatihan pendidikan. Tapi fokusnya kalau kita bicara soal insentif, fokusnya itu kemana? Apakah memang insentif dalam hal mungkin sewa kah, atau insentif dalam hal apa sebenarnya yang dibutuhkan dunia usaha? Iya, yang paling penting adalah memperbarui pola dagangannya. Bagaimana dagangannya dimodernkan, packagingnya bagaimana dipublikasikan lebih baik, dipromosikan lebih baik. Itu butuh sentuhan dari pemerintah, termasuk pembiayaan ya, pembiayaan dana. Pembiayaan untuk mereka, pelatihan dan pembiayaan itu.